Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Apa kabar semua? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita dahului dulu dengan berdoa bersama-sama. Monggo salah satu dari kalian memimpin doanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Daulah Umayyah. Apa itu Daulah Umayyah? Mungkin kawan-kawan sudah pada tahu atau belum mengetahui sama sekali. Belum tahu sama sekali nih ya. Nah, jadi sebelum kita jauh membahas apa itu Daulah Umayyah, bagaimana sejarahnya, kita ulas satu-satu terlebih dahulu. Nah, pertama kita membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau membayatnya, termasuk Muawiyah bin Affan bin Abi Sofyan itu sendiri, jika para pembunuh Utsman tidak diadili. Akan tetapi bagi Ali mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Sufyan, kelompok Aisyah bin Abu Bakar, kelompok Ali bin Abi Thalib. Akibat perpecahan tersebut, maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konfrontasi antara Aisyah, Zubair, Talhah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik yaitu Abdullah bin Sabah dengan pernyataan yang sifatnya provokatif yang mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair anak angkat Aisyah merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikutnya antara Khalifah bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sofyan karena adanya keinginan kuat Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, yaitu yang ditandai dengan nama Tahmim Damatul Jandal, yaitu perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah bin Abu Sofyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam perundingan itu pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Ars dan di pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Pada awalnya kedua belah pihak bersepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing dan selanjutnya jabatan khalifah diserahkan oleh kaum muslimin. Nah, bukan hanya itu, akan ada permasalahan lagi di sini. Akan tetapi pada intrik politik dari pihak Muawiyah berkaitan hasil kesepakatan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah atau Gubernur Syam untuk menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib beberapa tahun setelah tahkim. Khalifah Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang bertepatan pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Sebagai penggantinya dipilih putranya Hasan bin Ali sebagai khalifah. Nah, selanjutnya Khalifah Daulah Umayyah. Nah, peristiwa penyerahan jabatan itu disebut dengan peristiwa Amal Jamaah atau tahun persatuan yang terjadi pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi. Peristiwa tersebut mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Dauliyah Umayyah. Kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama berkuasa Daulah Umayyah terdapat 14 khalifah. Yang pertama, khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah
Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah pertama, Yazid yang kedua Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Yang keempat Marwan bin Hakam. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 Al-Walid bin Abdul Yazid. Yang ke-12 Yazid bin Al-Walid. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid. Yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Nah, adapun tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah ialah yang pertama Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang kedua Khalifah Walid bin Abdul Malik. Yang ketiga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan atau yang ada yang kurang paham? Sudah paham. Lanjut Pak. Lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Nah, di sini ada 3 bidang yang mewarnai perkembangan masa kepemimpinan Daulah Umayyah. Yang pertama bidang sosial, yang kedua bidang budaya, dan yang ketiga bidang politik atau militer. Nah, jadi perkembangan yang pertama di bidang sosial. Perkembangan di bidang sosial tercipta pada masa Daulah Umayyah, terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara dan adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada warganya. Terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah, seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga seperti gelanggang pacuan kuda, tempat-tempat minum, dan tempat yang strategis, kantor pos, pasar, atau pertahanan sebagai sarana prasarana umat. Nah, yang kedua di bidang budaya. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, mendirikan pabrik, kain sutra, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan. Nah, yang ketiga di bidang politik. Di bidang politik ini Daulah Umayyah membentuk beberapa lembaga. Nah, terbentuknya lembaga yang pertama ini yakni lembaga politik yang bernama An-Nizam As-Siyasi. Yang kedua, lembaga keuangan. Yang ketiga, lembaga tata usaha negara. Yang keempat, lembaga kehakiman. Yang kelima, lembaga ketentaraan. Terbentuk Dewan Sekretaris Negara juga, Diwanul Khitabah, yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari 5 orang sekretaris. Yang pertama, sekretaris persuratan, Katib Ar-Rasail. Yang kedua, sekretaris kepolisian, Katib Al-Jun. Yang ketiga, sekretaris kehakiman, Katib Al-Qadi. Yang keempat, sekretaris keuangan, Katib Al-Kharaj. Yang kelima, sekretaris tentara, Katib Al-Jun. Nah, untuk mengurusi keselamatan khalifah dibentuknya Al-Hijabah atau Al-Judan. Semua orang yang akan menghadap khalifah harus meminta izin kepada Al-Hijabah. Memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki. Nah, yang terakhir, tokoh muslim terkemuka Daulah Umayyah. Cukup banyak tokoh muslim yang terkemuka yang menyebar di penjuru dunia ini dari kepemimpinan Daulah Umayyah.
sekitar ada 7. Yang pertama tokoh ahli hadis, ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihla ilmiah. Apa itu rihla ilmiah? Apa? Belum tahu kan? Rihla ilmiah adalah pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhadisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin hadis-hadis yang ada pada Amrah bin Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Yang kedua, tokoh ahli tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran setelah Rasulullah wafat. Para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Nah, pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu, diantaranya yang pertama Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan musafir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula bin Ibnu Abbas, Tawas al-Yamnani dan Atok bin Abi Robah. Yang kedua Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abdul Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Yang ketiga Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antaranya murid-murid yang terkenal adalah Qomah bin Qais, Hasan al-Basri dan Qatadah bin Dimah as-Sudi. Nah, yang ketiga ilmu fikih. Ilmu fikih yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan sesuatu yang perbuatan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Urayyah bin Haris, Al-Qamah bin Qais, Marsuk al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka. Nah, yang keempat, tokoh ahli tasawuf. Tasawuf sendiri merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri pada Allah. Tujuannya agar hidup semakin mendapat makna yang mendalam. Nah, tokoh sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah antara lain Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan as-Sauri. Nah, yang kelima, ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal ini mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Sastrawan Muslim muncul pada masa ini antara lain Nu'man bin Bashir, Qais bin Mulawah termasyhur dan sebutan Laila Majnun, Al-Hattal, Abul Aswad Al-Duwali, Al-Farasad dan Jarir. Yang keenam, tokoh ahli sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat.
Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariah al-Jurumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karya-karyanya adalah Kitab Al-Muluk, Al-Akbar, Al-Madi, atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Yang terakhir, ilmu kedokteran. Beda lagi. Kalau dukun itu mungkin sebutan dari salah satu kota di Jawa Timur ya. Iya. Yang terakhir ilmu kedokteran. Ilmu tabib. Sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 760 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran. Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga inilah Haris bin Kildan dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang-orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Jadi seperti itu, kita membahas perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Dari sini mungkin ada ditanyakan, ada yang kurang dipahami. Sudah paham semua ini ya? Paham. Kalau sudah paham semua, coba saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Iya. Iya, siap. Siap ya? Siap. Siap gak siap baru siap. Ya, jadi tugasnya di halaman 151. Di situ ada 5 soal, nanti dikerjakan di rumah. Nah, setelah dikerjakan minggu depan dikumpulkan ke saya. Siap Bapak. Nanti kita nilai bersama-sama ya. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.